Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2, Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, mata kuliah PAI, izin untuk mempresentasikan tentang konsep ketauhidan dan penerapannya dalam kehidupan sosial dengan dosen pengampu Dr. Andi Hadianto, SPD MAG, dan berikut nama-nama anggota kelompok kami. Sebelum menjelaskan tentang konsep ketauhidan kepada Tuhan, saya pertama-tama akan menjelaskan konsep Tuhan terlebih dahulu. Tuhan itu tidak dapat dikonsepsikan secara totalitas oleh kelemahan akal manusia. Persepsi manusia tentang Tuhan biar bagaimanapun akan selalu mengalami keterbatasan karena akal manusia yang relatif tidak akan mungkin menjangkau kemutlakan Tuhan. Itulah sebabnya seringkali ditemui perdebatan teologis antar umat beriman, baik sesama penganut agama yang sama ataupun antara penganut agama yang berbeda. Perdebatan teologis tidak akan pernah tuntas karena perbedaan kemampuan berpikir antar manusia tersebut. Dalam tataran ini, kemutlakan Tuhan diikat oleh sistem keyakinan yang dibentuk oleh relativitas nalar manusia. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi tentang konsep tauhid. Yang pertama, menauhidkan Allah artinya menghadirkan kembali rasa bertuhan sebagai fitrah kemanusiaan secara tulus tanpa batasan batas pengertian dan konsep buatan manusia. Bertauhid letaknya ada dalam rasa hati terdalam manusia ketika manusia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya sehingga ia memasrahkan dirinya pada suatu zat yang dirasakan kehadirannya namun sulit untuk dideskripsikan. Nah, jadi kesimpulannya, bertauhid merupakan mengesahkan Allah, bukan sebatas membesarkan atau membicarakan Tuhan dalam ranah rasional dan konseptual. Bertauhid sejatinya adalah bagaimana kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan berbagai tandanya sehingga kita secara total dapat berserah diri kepada kepastiannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Di dalam Islam, salah satu upaya untuk menghadirkan Tuhan dengan mencoba untuk menyelami dan memaknai kebesaran serta karunia Tuhan melalui penggambaran sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib yang patut kita percayai sebagai umat yang beragama Islam. Nah, berikut adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu ada wujud, artinya ada. Selanjutnya ada qidam, artinya terdahulu. Selanjutnya ada baqo, artinya yaitu kekal. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawaditsi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam ada wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Yang ketujuh ada kudrat, yaitu berkuasa. Yang kedelapan ada irodat, artinya berkehendak. Yang kesembilan ada ilmu, yaitu mengetahui. Yang kesepuluh yaitu ada hayat, artinya hidup. Lalu yang ke-11 ada sama, artinya yaitu mendengar. Yang ke-12 ada basyar, artinya melihat. Yang ke-13 ada kalam, artinya berfirman. Yang ke-14 ada kaunuhu qadiron, artinya berkuasa. Yang ke-15 ada kaunuhu muridan, artinya berkehendak. Yang ke-16 ada kaunuhu aliman, artinya mengetahui. Selanjutnya ada kaunuhu hayan, artinya hidup. Selanjutnya ada kaunuhu sami'an, artinya yaitu mendengar. Selanjutnya ada kaunuhu bahiran, artinya yaitu melihat. Lalu yang terakhir ada kaunuhu mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu penjelasan tentang perbandingan konsep Tuhan antar agama. Perbedaan konsep Tuhan antar umat beragama terjadi karena perbedaan bahasa dan budaya. Ada dua teori tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, yaitu paham evolusi dan revolusi. Kedua paham tersebut menjelaskan tahapan pemikiran tentang Tuhan secara berkebalikan. Selanjutnya ada penjelasan tentang paham revolusionisme dan evolusionisme. Paham revolusionisme menjelaskan bahwa secara fitrah manusia sejatinya bertauhid atau menganut monoteisme, merasakan kehadiran Tuhan yang satu. Namun, seiring dengan semakin terkooptasinya ruh manusia dengan dorongan-dorongan materialistik ragawi, maka kesadaran tersebut menjadi luntur sedikit demi sedikit. Lalu berkembanglah monoteisme, paham satu Tuhan untuk satu agama atau satu komunitas. Lalu, semakin manusia dijajah oleh kepentingan dunia atau materialis dan ragawi, maka ia akan kehilangan fokus bertuhan. Akibatnya, ia semakin membuat sekat kehidupannya dengan pembenaran teologis. Misalnya dalam komunitas agama yang satu, kemudian terpecah belah menjadi berbagai aliran yang satu sama lain saling mengkafirkan. Dan puncak kerusakan kebertuhanan manusia adalah ketika manusia menjadi makhluk materialistik yang hidupnya sepenuhnya disetir oleh kepentingan instinktif ragawi dan ambisi kebendaan. Ini merupakan wujud dinamisme. Sementara paham evolusionisme melihat dari perkembangan peradaban manusia, bahwa konsep manusia tentang Tuhan berjalan secara evolusi dari tahap terendah yang sangat bundawi sampai tingkat tertinggi abstrak. Paham dinamisme mewakili fase awal ini, ketika manusia menandai setiap benda atau materi punya kuasa atas dirinya. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia, berkembang paham animisme yang mengarahkan manusia untuk menemukan adanya kekuatan gaib di balik materi, bahwa yang membuat materi berdaya magis dan bermakna bagi manusia adalah kekuatan gaib yang ada di baliknya. Selanjutnya, karena manusia mulai berhasil merumuskan genus, jenis, dan klasifikasi, maka selanjutnya mereka melakukan klasifikasi kekuatan gaib yang ada di alam, sehingga lahirlah politeisme. Politeisme meyakini bahwa setiap jenis materi yang sama memiliki kekuatan gaib yang satu. Disinilah lahir konsep tentang dewa, Tuhan yang menguasai sebuah gejala atau fenomena alam. Dan puncak pencapaian manusia ditandai dengan puncak perkembangan pemikiran dan peradaban, ketika ia menemukan bahwa di balik semua gejala dan fenomena alam, hanya ada satu kekuatan gaib. Paham monoteisme, banyak kelompok, banyak etnitas, banyak agama, sejatinya menuju pada Tuhan yang satu. Penanaman nilai-nilai agama bukan hanya sebatas tentang akhlak, akidah, etika moral, dan membaca Al-Quran saja, melainkan butuh juga penanaman nilai-nilai agama seperti kepercayaan akan mengesahkan Tuhan dengan sepenuh hati dan yakin serta percaya tidak ada yang bisa menyamakannya. Ketuhanan di sini dimaksud agar seseorang dapat paham bahwa siapa Tuhan kita ini dan apa saja yang harus kita lakukan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, kita harus tetap belajar dan mendalami ilmu pengetahuan kita tentang Tuhan kita. Dalam nilai-nilai ketuhanan, ada 3 lingkungan, yaitu ada lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, serta lingkungan keluarga. Dalam dunia pendidikan, tentunya diperlukan adanya pendidikan agama dalam hal ketuhanan, yaitu cara beribadah, beriman, berkeyakinan, dan mengerjakan segala sesuatunya yang diniatkan hanya dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya segala sesuatu tidak akan berjalan lancar atas kehendak darinya. Pendidikan pun diperlukan nilai-nilai kebertuhanan agar kita tahu apa yang ada di balik berjalannya suatu proses pendidikan dan menjadikan kita paham akan kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia. Kita dapat mempraktikkan nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan seperti berbagi ilmu, mempelajari sopan santun, etika, dan melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim dan taat beragama. Lalu yang kedua ada lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, agama serta nilai-nilai agama yang diajarkan oleh keluarga tentunya akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan anaknya. Dalam hal beragama tentunya diajarkan seperti misalnya sholat, mengaji, lalu tentang pembagian zakat, dan lain-lainnya yang akan berpengaruh kepada anak tersebut. Untuk itu, penanaman agama dan keyakinan yang kuat terhadap anak atau keluarga harus mampu membuatnya menjadi seseorang anak yang taat beragama dan berketuhanan dengan mengamalkan seluruh perbuatan, baik seperti berbakti kepada keluarga, menghargai perbedaan, dan tetap menjalankan syariat yang ada dalam agamanya. Hal tersebut tentunya patut dilaksanakan dalam sebuah lingkungan keluarga agar terciptanya keharmonisan, keberkahan, dan ketentraman hati keluarga tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja pun juga berpengaruh
kepada diri seseorang akan nilai-nilai ketuhanan. Sama berpengaruh besar seperti nilai lingkungan yang sebelumnya, yaitu nilai lingkungan keluarga dan pendidikan. Jika di lingkungan kerja tersebut kurang mengimani Tuhan mereka, maka tidak menutup kemungkinan untuk mereka bersikap acuh kepada keagamaan dan keyakinan mereka sendiri. Bahkan mereka pun acuh kepada Tuhan merekanya sendiri. Jadi dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dapat melancarkan segala urusan agama dan segala pekerjaan, maka ia akan lebih mengamalkan apa yang ada dalam agama dan keyakinan tentang beragama dan berketuhanan, entah dengan cara sholat tepat waktu, lalu mudah berbagi kepada orang lain, bahkan mengamalkan sebuah sunnah dalam kehidupan pekerjaannya, serta baik terhadap sesama di lingkungan pekerjaannya. Selanjutnya adalah kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Kata fitrah sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu fataro, masdarnya adalah fatarun, yang artinya dia memegang erat, memecah belah, mengoyak-koyakan atau meretakannya. Fataru, dia telah menciptakannya, yakni dia menyebabkan ada secara baru untuk pertama kalinya. Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang digumpalkan, kemudian meniupkan ruhnya ke dalam sehingga terciptanya manusia sebagai khalifah bumi. Untuk itu manusia harus sadar dari mana sih dia berasal dan untuk apa dia diciptakan. Selanjutnya yaitu argumen tentang moderasi teologi Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap moderat dalam bertuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang didefinisikan dan dikonsepkan oleh manusia. Namun demikian, Islam mengajarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan untuk mempermudah manusia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak bisa didefinisikan atau transenden dan tidak mewujud dalam alam atau imanan. Namun tanda-tandanya selalu hadir melalui ciptaannya. Setiap makhluk ciptaannya memberikan tanda tentang keberadaan, kuasa, dan kasih-Nya. Tuhan dalam Islam bukanlah Tuhan yang otoriter dengan kemahakuasaannya atau absolutisme, sehingga ia berhak untuk berbuat sekehendaknya. Tuhan dalam konsep Islam adalah Tuhan yang atas kuasa dan kemauannya membagi beberapa kekuasaan dan kemauan relatif kepada manusia dalam bingkai ikhtiar atau usaha. Allah memang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Apapun definisi, deskripsi, dan konsep yang menyamakan Tuhan dengan makhluk pasti bukanlah ajaran Islam. Namun ini tidak berarti bahwa manusia tidak boleh mengimajinasikan bahkan mengkonsepkan Tuhan dalam batas relativitasnya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang tentang model-model artikulasi rasa kebertuhanan. Jadi apa sih yang dimaksud model-model artikulasi rasa kebertuhanan itu? Jadi ada menurut tokohnya itu yang bernama Musta'in. Jadi artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau memproseskan kata lainnya, dan area gerak tambahan tulis seperti membuat sketsa, menulis, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Artinya, dalam hal ini perlu pemahaman yang lebih dalam proses rasa kebertuhanan ini. Peserta didik harus lebih aktif daripada pendidik dan tentunya tetap dalam pengawasan pendidik. Jadi jadi peserta didik itu harus, kalau belajar ilmu ini tuh harus dalam pengawasan pendidiknya gitu, dan tidak boleh belajar sendiri karena mungkin kalau belajar ini akan sesat. Yaitu ada tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Jadi prinsip tauhid itu atau monoteisme Islam yang terumus dalam untayan lafaz la ilaha illallah itu pasti cukup mencakup banyak pengertian. Di antaranya yaitu pengertian-pengertian yang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab atau bukunya Kuliah Akidah Islam. Yang pertama itu la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, dan la razika illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La khaliqa illallah, itu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Contohnya bumi dan seisinya itu mustahil penciptanya manusia ataupun siapapun. Pasti penciptanya itu Allah. Dan buktinya itu banyak.
Contohnya aja kita dan contohnya manusia, bumi dan seisinya itu Allah yang menciptakan. Nah, dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa hal. Bila manusia tidak memahami arti tauhid, maka itu hidupnya akan hancur. Yang pertama itu harta benda atau materi. Kenapa saya sebutkan harta benda atau materi? Karena harta benda dan materi bisa menghancurkan persatuan manusia. Karena dengan adanya manusia bisa menjadi sombong dan bahkan ria. Dan dengan sikap inilah pepecahan manusia bisa terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang rela melakukan apapun demi terlihat kaya, seperti korupsi, menipu, mencuri dan lain hal sebagainya. Yang kedua yaitu tahta atau kekuasaan. Tahta atau kekuasaan juga bisa menjadi penghancur persatuan manusia, karena tidak sedikit manusia yang menginginkan sebuah jabatan meskipun hanya mendapatkan pujian dari manusia lain. Yang ketiga yaitu syahwat atau seks. Oh jelas ini yang ketiga itu syahwat atau seks bisa menghancurkan persatuan manusia, karena manusia yang tidak bisa menahan syahwatnya akan melakukan berbagai cara demi memuaskan syahwatnya, dan dia tidak ingat lagi bahwa Allah itu selalu mengawasi dia. Baik, demikian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan segala kurangnya. Namun sebelum ditutup, saya ada pantun dulu nih. Siang-siang pergi ke kota, cakep. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.